wabarakatuh. Masih bersama saya Ani Cahyani. Kali ini saya masih tetap membahas limit trigonometri hanya di part kedua. Nah, di part kedua ini akan saya bahas bagaimana melakukan manipulasi aljabar untuk beberapa soal limit trigonometri. Nah, sebelum kita membahas ke contoh soalnya, kita ingat-ingat kembali rumus dasar limit trigonometri yang sudah saya sampaikan di part yang pertama, di bagian yang pertama, yaitu yang pertama limit sin AX per AX untuk X mendekati 0 sama dengan limit AX per sin AX, X mendekati 0 sama dengan 1. Yang kedua limit tangen AX per AX untuk X mendekati 0 sama dengan limit AX per tangen AX untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Dan yang ketiga, limit sin AX per tangen AX untuk X mendekati 0 sama dengan limit tangen AX per sin AX untuk X mendekati 0, hasilnya juga sama dengan 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Limit sin X min 2 per 4 min 2X ditambah tangen X min 2 untuk X mendekati 2, ya, berapakah hasilnya? Nah, bentuk ini akan saya selesaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan konsep, seperti biasa, nanti yang kedua akan dengan cara ekspres. Ini kita lihat, dengan cara konsep, maka kita ingat kembali tadi ya, yang rumus dasarnya tadi ada 3, ya. Maka soal ini harus kita manipulasi supaya bentuknya sesuai dengan rumus dasar yang ada. Nah, sin per sesuatu, tangen per sesuatu, atau sin per tangen seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, lalu ini bagaimana memanipulasinya? Bentuk yang atas itu kan boleh dimanipulasi jadi seperti ini, sepert 4 min 2X per tangen X min 2 per sin X min 2. Sama bukan? Ini artinya kan tidak mengubah bentuk ya. Nah, lalu kita pecah. Nah, ini sebelumnya karena di sini itu munculnya X min 2, maka bentuk 4 min 2X saya ubah jadi min 2 dalam kurung X min 2 supaya sama. Oke. Lalu saya pecah jadi bentuk ini. Ya, ini juga tidak mengubah ya, karena kita ingat kalau B plus C per A artinya kan B per A ditambah C per A. Maka ini tidak salah kalau ini saya pecah jadi bentuk ini. Min 2 dalam kurung X min 2 plus tangen X min 2 per sin X min 2 boleh dipecah menjadi seperti ini. Nah, kenapa harus dipecah seperti ini? Karena yang namanya konsep kan berarti bentuknya harus sama dengan yang di sini. Nah, bentuk ini sudah sama persis dengan bentuk yang ini. Bentuk ini juga sudah sama persis bentuk ini. Maka dia limitnya nanti akan bernilai 1. Ya, maka bentuk ini hasilnya jadi sepert, ya, ini min 2 ditambah 1, maka hasilnya min 1. Seperti itu. Itu dengan konsep dasar. Ya, kita lanjut. Lalu dengan cara ekspresnya bagaimana? Apakah soal ini bisa dengan cara ekspres? Kan di sini X-nya mendekati 2, bukan mendekati 0. Oh, tentu saja bisa. Seperti yang kemarin saya ungkap, bahwa ekspres itu boleh dipakai jika nilai sin dan nilai tangannya itu bernilai sin 0 dan tangan 0. Nah, ini kan karena X mendekati 2, berarti kalau kita substitusikan ke sini akan bernilai sin 0, dan substitusikan ke sini juga bernilai tangan 0. Jadi tidak salah kalau kita menggunakan ekspres. Oke, kita lihat. Nah, ini sama seperti yang di ruas kiri ya, ini kita manipulasi supaya bentuknya sama, muncul X min 2 ya. Nah, karena tadi sudah bernilai 0 dan tangan 0, berarti kan tulisannya boleh dihilangkan. Kalau tulisannya dihilangkan, maka bentuk pembilangnya tinggal X min 2, bentuk penyebutnya tinggal seperti ini, min 2 dalam kurung X min 2
plus X-2. Lalu sama-sama pembilang dan penyebut itu memuat X-2, maka boleh dihilangkan, maka tinggal seper min 2 plus 1 sama dengan min 1. Bagaimana? Lebih mudah bukan? Oke, sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang ini contoh yang kedua, limit 2 cos 2x per sin X min cos X. X-nya mendekati pi per 4. Nah, di sini muncul sin X, tetapi jika kita substitusikan dengan pi per 4, tidak bernilai 0, maka tidak boleh kita langsung pakai ekspres sin-nya dihilangkan. Ya. Nah, di sini juga muncul cos 2x. Nah, maka kita harus ingat rumus kelas 11. Cos 2x itu rumusnya ada 3. Yang pertama, cos kuadrat X min sin kuadrat X. 1 min 2 sin kuadrat X. Lalu yang ketiga, 2 cos kuadrat X min 1. Nah, kita harus pintar-pintar ambil keputusan mana yang akan dipakai. Kita tidak mungkin menggunakan rumus yang kedua atau yang ketiga, karena tidak menyelesaikan masalah kalau dilihat-lihat. Ya, maka kita ambil yang pertama. Cos 2x kita ganti dengan cos kuadrat min sin kuadrat. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Limit 2 cos kuadrat x min sin kuadrat x per sin x min cos x, x-nya mendekati pi per 4. Oke, lanjut. Nah, karena yang atas ini seperti bentuk persamaan kuadrat, maka bisa kita faktorkan. Ya, jadi cos X min sin X kali cos X plus sin X. Nah, yang bawah kita manipulasi supaya sama seperti atas, maka ini saya keluarkan negatif. Maka jadinya negatif dalam kurung cos X min sin X. Nah, ini sama, boleh kita hilangkan. Maka soalnya akan berubah tinggal seperti ini saja, limit min 2 dalam kurung cos X plus sin X, X-nya mendekati pi per 4. Ya, tinggal kita substitusikan saja ya. Nah, setelah disubstitusi kita dapatkan min 2 dalam kurung cos pi per 4 plus sin pi per 4. Hasilnya ini ya. Nah, bagaimana? Mudah kan? Ya, semoga jelas semuanya ya. Oke, masih kita lanjut. Ada satu soal lagi. Nah, kita lihat contoh soal yang ketiga. Limit cos X min cos 8X per X kali tangen 2X, X mendekati 0. Nah, kalau kita lihat di sini tangannya itu bernilai tangan 0. Nah, berarti ini nanti boleh hilang, ya kan? Boleh hilang, kita bisa pakai cara ekspres. Tapi ini ada bentuk cos X min cos 8X. Nah, maka ingat kembali rumus kelas 11. Ternyata rumus trigonometri yang di kelas 10 ataupun 11 itu tetap digunakan. Jadi kalian tetap harus paham ya. Nah, ini waktu di kelas 11 kita kenal rumus ini. Cos A min cos B hasilnya min 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Oke. Nah, maka bentuk ini cos X min cos 8X akan berubah jadi min 2 sin 9 per 2X kali sin min 7 per 2X per X kali tangen 2X. Ya. Oke. Nah, bisa pakai cara ekspres dong kalau begitu, karena sin-nya bernilai sin 0, tangennya juga bernilai tangen 0. Sehingga itu tadi sama seperti yang waktu dulu, tinggal kita hilangkan aja tulisan sin-nya. Oke. Nah, ini min 2 dan 2 boleh dicoret ya, karena pembilang dan penyebut. Ya, maka bentuk ini jadilah dia 63 per 4 seperti itu. Bagaimana? Bagaimana? Jelas kan? Ya,
satu contoh soal lagi ya. Oke, satu contoh soal lagi. Nah, ini lihat ini. Limit X min setengah pi kuadrat kali sin X per cos kuadrat X untuk X mendekati setengah pi. Berapakah hasilnya? Ini kita lihat di sini X-nya mendekati setengah pi. Maka kalau saya masukkan ke sini, sinnya jadi sin 90. Sin 90 itu hasilnya tidak 0. Maka kita tidak bisa langsung pakai cara ekspres. Makanya dari kemarin saya tekankan konsep dasar itu tetap penting ya. Oke, lalu ini bagaimana? Nah, menyelesaikan soal ini kita manipulasi. Kita gunakan manipulasi aljabar dengan rumus relasi sudut waktu di kelas 10, yakni sin X kan sama dengan cos 90 min X. Cos X sama dengan sin 90 min X. Oke, maka bentuk di atas bisa saya ubah jadi seperti ini. Yang sin saya ubah jadi cos, ya. Yang cos saya ubah jadi sin. Lalu bentuk X min setengah pi itu saya manipulasi jadi min dalam kurung setengah pi min X. Ya, kenapa? Ya supaya bentuknya sama saja. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini kita lihat X-nya mendekati setengah pi. Saya substitusikan ke sini, maka akan bernilai sin 0. Baru deh kita bisa pakai cara ekspresnya. Oke. Nah, dengan cara ekspres, tulisan sinnya kita hilangkan, maka bentuk yang di atas jadi seperti ini. Ini kan kuadrat, berarti boleh saya tulis 2 kali. Kenapa minusnya hilang? Karena minus kuadrat kan artinya min kali min hasilnya plus. Ya, ini seperti ini. Kenapa yang di bawah ini juga setengah pi min X-nya ada 2? Karena ini kan asalnya dari sin kuadrat. Sin kuadrat itu kan kalau dipecah sin kali sin. Jadi meskipun itu dihilangkan, ini bawaannya kan masih ada. Oke, lalu yang cosnya tinggal saya substitusi langsung aja. Maka ini sama yang ini hilang. Ini dan ini boleh saya hilangkan. Hasilnya tinggal cos 0 itu 1. Bagaimana? Mudah kan? Ya, supaya lebih mahir, banyak-banyaklah berlatih. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Ani Jayani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.